Kita juga tidak ingin gerasa-gerusu, buru-buru membangun sesuatu itu juga tidak boleh asal-asalan. Jangan sampai konstruksinya justru tidak tahan lama, apalagi dihadapkan dengan teman-teman wartawan yang telah hadir dalam acara Rakor Bangwil yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah BPIW Kementerian Pekerjaan Umum hari ini, yang tentu saya didampingi oleh Bapak Menteri PU, Pak Dodi Hanggodo, Ibu Wamen PU, Ibu Diana, kemudian ada Wamen Transmigrasi, Bapak Viva Yoga, Wamen ATR BPN, Bapak Osi Dermawan, Kepala BPIW, Pak Yuda, dan semua pejabat teras Kementerian PU dan berbagai kementerian lembaga yang menjadi mitra Kementerian PU. Tadi saya mengingatkan kepada kita semua sesuai dengan tugas yang saya emban sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, tentu berupaya agar 5 kementerian teknis termasuk lembaga terkait lainnya bisa semakin terintegrasi satu sama lain sesuai dengan harapan juga tentunya visi besar dari Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden. Beliau ingin Indonesia ke depan ini semakin maju dan rakyatnya semakin sejahtera. Tentu penopang dari itu semua adalah infrastruktur yang dihadirkan secara berkelanjutan dan juga berkeadilan. Tantangan kita kompleks. Kita juga punya prioritas pembangunan yang banyak di berbagai sektor, baik aspek pembangunan fisik maupun pembangunan manusia. Oleh karena itu, selalu dihadapkan pada keterbatasan, termasuk anggaran. Disinilah tentu kita harus meyakinkan agar pembangunan infrastruktur itu benar-benar tepat sasaran, efisien, produktif, dan benar-benar berdampak langsung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakatnya di seluruh wilayah, Aceh hingga Papua. Tidak boleh kemudian ada ketimpangan antar daerah yang terlalu besar gapnya. Di sini tugas kami dan kita semua untuk meyakinkan konektivitas antar wilayah semakin baik, infrastruktur dasar juga semakin terpenuhi. Kita ingin menunjang terciptanya swasembada pangan, energi dan air, termasuk pendidikan, pelayanan kesehatan bagi masyarakat juga semakin baik. Lagi-lagi itu semua membutuhkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Jadi Rakor hari ini tentu penting untuk menyamakan catatan, menyamakan frekuensi sekaligus menetapkan target-target jangka pendek dan menengah yang juga visible dan bisa dilakukan secara menyeluruh. Target-targetnya juga harus terukur dan tentunya menunjang tercapainya visi besar dari Bapak Presiden Prabowo tadi. Saya pikir itu yang menjadi esensi utama dan akan dilanjutkan secara teknis. Nanti ada pembahasan-pembahasan lanjutan sesuai dengan bidang masing-masing. Kira-kira itu, teman-teman sekalian. Pak, ada izin Pak, Aji dari antara Pak izin bertanya. Yang pertama Pak, mengenai keterpaduan infrastruktur demografi 2030 Pak. Nah, dari Kemenko sendiri apa saja fokus bonus demografi yang berikutnya? Terus untuk Pak Dodi Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung quick win terkait renovasi dan rehabilitasi sekolah Pak. Kapan itu dimulai Pak? Terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya bagus. Benar bahwa kita juga harus benar-benar secara teliti menetapkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia yang selalu sering diindikasikan apakah pendidikannya baik, kesehatannya layak, termasuk juga apakah punya pekerjaan dan penghasilan yang juga bagus begitu. Dan disinilah nanti Pak Menteri PU bisa mengelaborasi, ada beberapa target-target jangka pendek dan juga menengah yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Contohnya program perbaikan sekolah-sekolah, termasuk madrasah-madrasah. Pembangunan sekolah, kita juga tahu bahwa cukup banyak masyarakat kita yang pendidikan atau fasilitas pendidikannya belum layak. Apalagi
yang masuk ke dalam kategori daerah 3T. Disinilah harapannya Kementerian PU bersama dengan kementerian lain bekerja sama agar bisa menghadirkan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Silakan Pak Dirut. Untuk program pembangunan dan renovasi sekolah dan madrasah, kita sebenarnya sudah dimulai dari 2024 ini. Data awal akan diberikan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian atas data awal tersebut kita lakukan verifikasi dan validasi, kemudian baru kami merencanakan mulai 2025 benar-benar mulai start untuk membangun di seluruh Indonesia. Ini saya sampaikan kan totalnya yang kita targetkan 11.000 sekian. Pak Menko bila tanggapan tadi disinggung soal 3 juta rumah, program 3 juta rumah yang memang saat ini masih ada kendala soal anggaran, terus lahan dan juga perizinannya. Kira-kira koordinasinya sejauh ini bagaimana dengan kementerian antara kementerian itu untuk memastikan itu bisa berjalan nanti Pak? Ya, ini juga penting. 2 hari yang lalu saya menerima paparan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwara Sirait dan jajarannya di Kemenko Infrastruktur. Beliau menyampaikan apa saja yang menjadi program-program yang memang harus diselaraskan karena membangun rumah terlebih dahulu harus jelas lahannya. Disinilah kita sedang berkoordinasi satu sama lain terutama dengan Kementerian ATR BPN yang berurusan dengan lahan dan juga tata ruang. Kita ingin menginventarisir, tapi juga harus dicek di lapangan, ada tanah-tanah yang terkategori terlantar yang bisa saja siap untuk digunakan sebagai lokasi pembangunan perumahan rakyat. Tapi sekali lagi harus dipastikan peruntukannya dan kelayakannya. Belum lagi sumber-sumber tanah lainnya yang juga sedang dihitung dan dipelajari. Penganggaran juga demikian. Kita harus menyadari bahwa APBN itu selalu terbatas, sedangkan harus dibagi kue itu kepada semua sektor, ya. Sehingga kita juga harus membaca peluang untuk mendapatkan sumber-sumber anggaran pembangunan yang lainnya, termasuk dari investasi. Yang jelas, semangat dari pembangunan rumah ini adalah bagaimana belasan juta kepala keluarga yang masih belum memiliki rumah, artinya ada backlog dalam urusan perumahan di kota maupun di desa-desa. Termasuk ada jutaan juga yang kondisi rumahnya itu tidak layak sebetulnya, sehingga disinilah dorongan dari Bapak Presiden Prabowo untuk menyegerakan pembangunan jutaan rumah tersebut di berbagai wilayah. Harapannya jika rumah-rumah dibangun tentu ada prosesnya, ada tahapannya. Kita juga tidak ingin gerasa-gerusu, buru-buru membangun sesuatu itu juga tidak boleh asal-asalan, jangan sampai konstruksinya justru tidak tahan lama, apalagi dihadapkan dengan bencana dan juga alam yang seringkali juga harus diantisipasi, ya. Oleh karena itu harapannya jika ini bisa direncanakan dengan baik, pembangunan terjadi di seluruh wilayah, maka akan mengurangi backlog perumahan yang terjadi dan pada akhirnya yang sering menjadi cita-cita bangsa ketika rakyat itu terpenuhi pangan, sandang, dan papannya, maka benar-benar Indonesia bisa semakin sejahtera untuk semua. Tahanan pangan kan tadi di Quick Wins ada soal irigasi ya Pak. Itu kalau boleh tahu udah ditentukan? Betul Mas, untuk hubungan itu memang sebagian besar dari total 53 yang sudah selesai itu hanya 7 ya sebenarnya tidak untuk irigasi, untuk menghindari banjir, untuk penyediaan air baku. Yang lainnya itu seluruh Indonesia itu isu utamanya adalah untuk berfungsi mensupport ke irigasi. Tadi kami dapat koordinasi dengan Pak Menteri Pertanian, disampaikan beberapa daerah yang menjadi prioritas beliau karena pada akhirnya kami adalah cuma supporter unit Mas, supporter unit dari Kementerian Pertanian untuk urusan ketahanan pangan ya Mas ya. Kami supporter unit dari beliau dan leading sektornya adalah beliau. Beliau sampaikan misalnya beliau akan fokus di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalsel dan seterusnya. Nanti
tim sedang duduk berdua dengan Dirjen Direktur terkait untuk men-streamline semua itu agar memang sumber pangan yang dicanangkan Bapak Presiden dalam 4-5 tahun ke depan bisa kami capai even sebelum itu, targetnya seperti itu. Untuk masalah listrik, ya memang sebagian besar bendungan kita sebagian memang sudah untuk PLTA juga. Cuman mungkin ke depan karena kita lagi ngomong soal green energy, mungkin akan kita banyak pakai untuk voltage yang kemudian tidak hanya ngomong PLTA, tapi juga ada PLTS dan seterusnya. Tenaga surya mas, seperti di Jatiluhur mas, itu akan banyak di seluruh Indonesia. Titik-titik untuk bendungan yang khusus untuk pangan atau yang untuk PLTA tadi masih belum ketahuan tapi gimana? Kalau PLTA hampir semua bendungan kita ada fungsi PLTA-nya. Cuman memang gini, itu juga balik lagi. Kita ini sepotong unit balik ke PLN, mana kira-kira area-area yang memang butuh tambahan listrik ya kita kemudian juga. Seperti contoh yang baru akan kita bangun bendungan 3 di Haji, kita justru menurunkan kemampuan suplai listriknya untuk benar-benar bisa sesuai dengan perintah dari PLN. Jadi kalau PLN begitu 10 MW, saya nggak mau dikasih 200 lah, kira-kira gitu mas. Ya, gitu. Pangan tadi titiknya? Pangan, kalau pangan tadi di waktu rakor pagi tadi masih terlalu major, belum langsung streamline. Tim lagi masih di sana untuk merumuskan lebih detail mas. Cukup ya. Mas Menko, satu lagi Mas Menko. Ada 2 aspek kebocoran yang biasanya ditemukan. Ini kita jadikan sebagai lessons learned. Yang pertama ya memang karena ada niat untuk markup kebocoran yang diniatkan. Ya, tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain. Yang kedua adalah inefisiensi. Ini juga seringkali membuat yang direncanakan itu tidak sesuai dengan outputnya. Yang saya sebut dengan inefisiensi ini biasanya terkait dengan pembangunan infrastruktur yang dampaknya tidak langsung meluas dan langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah ini harus dihitung ulang dengan baik ke depan. Ini diawali dari perencanaan yang terintegrasi dengan baik dengan semua stakeholders dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini yang memang tidak mudah. Pasti masyarakat berharap, tolong dibangun ini Pak, dibangun itu Pak. Tapi harus dihitung dengan baik. Benar tidak kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, benar tidak dampak dari infrastruktur, karena biayanya juga tidak murah. Ini sesuai dengan output, outcome, dan juga manfaat yang bisa di-generate dari pembangunan infrastruktur tadi. Apakah buat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah ini harus dihitung, memang tidak mudah karena kita selalu dihadapkan pada limitasi, keterbatasan. Jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi. Tugas kami adalah bagaimana ke depan kita semakin bagus, semakin baik. Disinilah urgensi dari Kemenko Infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus. Oke, cukup ya.